China kebakaran jenggot rudal anti kapal C-705 versi buatan Indonesia hendak dijual ke negara ketiga. China beberapa tahun kebelakang memang memberi transfer teknologi rudal anti kapal C-705 ke Indonesia. Entah apa yang dipikirkan China saat itu mau memberi salah satu teknologi senjata strategis miliknya, sebuah rudal anti kapal C-705 ke Indonesia. Padahal hingga saat ini rudal anti kapal C-705 melengkapi beberapa kapal perang utama Planavi China. Boleh dibilang keberadaan rudal anti kapal C-705 menjadi standar bagi Angkatan Laut China. Melihat kemampuan C-705 tak jelek-jelek amat, beberapa kali Indonesia melakukan latihan perang dengan menembakkan rudal ini hasilnya memuaskan. Biasanya militer Indonesia akan melakukan penembakan C-705 dibarengi rudal anti kapal lainnya. Hal ini untuk mengukur sejauh mana daya pukul Angkatan Laut Indonesia. Dalam latihan gabungan TNI tahun 2023, TNI AL akan melaksanakan penembakan senjata khusus rudal Exocet MM40 Blok 3, rudal C-802, rudal C-705 yang dilaksanakan oleh unsur Satuan Kapal Eskorta dan Satuan Kapal Cepat dari Koarmada I dan Koarmada II. Latihan ini juga melibatkan berbagai jenis kapal perang, di antaranya kapal cepat rudal, perusak kawal rudal, LST, kapal buru ranjau, kapal bantu tunda, LPD, dan kapal bantu rumah sakit. Di samping itu pesawat udara TNI AL juga diterjunkan serta pasukan pendarat marinir lengkap dengan peralatan-peralatan canggihnya seperti tank BMP-3F, BVP-2, Kappa, Howitzer, RM-70 Grad, dan puluhan kendaraan amfibi lainnya. Jelas Puspen TNI pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Transfer teknologi C-705 ke Indonesia sudah dilakukan China beberapa tahun lalu. Bahkan China Times melaporkan Indonesia membentuk sebuah tim khusus untuk mempercepat proses alih teknologi ini. Berdasarkan laporan Jans Defense, Kementerian Pertahanan RI dalam pernyataannya pada tanggal 2 April tahun 2022 menyatakan bahwa dalam rangka kemandirian industri pertahanan, Tim Bela Negara Indonesia resmi dibentuk. Tim nasional ini berada di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia, MOD. Badan Perindustrian Teknologi telah mendatangkan kelompok seperti Dirgantara Indonesia, Perusahaan Elektronik Pertahanan PT LEN, pembuat bahan peledak PT Dahana, dan pembuat kendaraan berat dan amunisi PT Pindad. Jelas China Times. China Times menduga Indonesia sedikit kesulitan dalam menerima transfer teknologi rudal anti kapal ini. Pasalnya banyak perusahaan terlibat dalam proyek ini untuk menguasai teknologi rumit C-705. Karena rudal anti kapal memiliki beberapa subsistem, termasuk penargetan, pengendalian penembakan, hulu ledak, propulsi, penerbangan, mesin, maka banyak perusahaan yang terlibat. Dan dalam setiap tahap pembongkaran senjata, dilakukan pengujian yang cermat, reorganisasi, dan sertifikasi, ungkapnya. Akan tetapi jauh sebelum Indonesia membentuk tim pelaksana pembuatan C-705, China sudah kebakaran jenggot lebih dulu. Mereka tak menyangka Indonesia punya kapabilitas membuat C-705 dan berpotensi menjualnya ke negara ketiga. Masalahnya China tak memberi lisensi untuk menjual C-705 versi buatan Indonesia ke negara ketiga. Akan tetapi bila Indonesia berhasil memodifikasi C-705 dengan ciri khasnya sendiri, aturan ini tak berlaku. Setelah dimulainya produksi massal, menurut China Times, Indonesia akan tetap bergantung pada pengiriman beberapa komponen roket paling kompleks dari RRT. Jelas terlihat bahwa Tiongkok mengetahui rencana Indonesia untuk mengekspor rudal ke negara ketiga dan mereka menuntut revisi ketentuan keuangan perjanjian lisensi. Lapor China Times pada tanggal 6 Maret tahun 2014 lalu. Masalahnya Indonesia sudah terlanjur mengutak-atik rudal anti kapal C-705 versinya sendiri tanpa diketahui oleh China. Asteris.